खुदकुशी कर डालता हूँ अभी। ये मारेगा क्या? Halo pemirsa AO Movie. Satu film berjudul Hardil Jo Pyar Karega yang rilis tahun 2000. Bercerita tentang pemuda yatim piatu yang ingin mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi. Namun dalam kisah cintanya penuh liku karena menjadi rebutan dua gadis bersaudara. Untuk selengkapnya kita simak Cekidot. Film dimulai dari seorang bocah yatim piatu bernama Raju yang tinggal di kota kecil. Raj diasuh dan dididik oleh Nyonya Godino dan berharap kelak Raj menjadi penyanyi. Raj yang terus tumbuh memimpikannya seorang gadis hadir dalam hidupnya. Kemudian Raj yang telah dewasa datang ke Mumbai dijemput sahabatnya bernama Aba. Kedatangan Raj ke Mumbai untuk wujudkan mimpinya jadi seorang penyanyi dan gadis impiannya. Sesampai rumahnya Aba mengingatkan hidup di Mumbai begitu keras namun Raj optimis bisa sukses. Lalu Aba menyuruh Raj untuk membeli motor sebagai penunjang hidup di Mumbai yang keras. Saat mereka berada di dealer motor kebetulan melihat seseorang yang dipukuli karena kredit macet. Dengan uang pas-pasan Raj dipercaya pihak dealer mengambil kredit motor. Ketika mendatangi studio Aba yang dikenal sebagai penjual jus mengenalkan Raj sebagai seorang penyanyi. Di sela mereka akan menemui bos yang bernama Misra nampak pria kurus menghalangi membuat Raj kesal. Terlihat Aba merayu Tuan Misra untuk memberi kesempatan Raj menjadi penyanyi hebat. Sedangkan Raj nyelonong masuk ke studio dan mengenalkan diri sebagai penyanyi. Misra yang menyadari kemampuan bernyanyi Raj nampak bersemangat memberikan pujiannya. Lalu Misra menyuruh Raj untuk merekam lagunya dan membawa kaset padanya. Misra menjelaskan bahwa kaset tersebut akan diperdengarkan pada bos perusahaan tersebut. Setelah mengetahui biaya rekaman Raj dan Aba nampak pusing yang tak mempunyai uang. Di saat melihat hal muncul ide Raj untuk menjualnya sebagai toko pada paman Aba. Aba yang mendatangi pamannya mengatakan bahwa toko milik temannya akan dijual murah. Paman yang tahu harga pasaran toko di Mumbai tanpa pikir panjang tertarik membelinya. Lalu paman memberikan sejumlah uang, di sela itu Raj tak bisa menahan tawa. Kemudian Aba meyakinkan Raj yang akan menjadi bintang besar karena telah memiliki kaset. Ketika mereka ke studio untuk memberikan kaset pada Misra justru mendapat kabar kematiannya. Lalu Raj menangis sejadi-jadinya di samping jasad Misra yang merasa harapannya sirna. Di saat bersamaan Aba melihat pemilik perusahaan bernama Mahesh dan memberi tahu Raj. Di hadapan Mahesh Raj menangis mengatakan keinginan terakhir Misra menjadikannya penyanyi. Mahesh yang tak percaya dengannya menyuruh anak buahnya mengusir mereka. Pada saat itu juga Raj dan Aba melihat beberapa debt collector mengincar motornya. Aba yang tak habis akal mengatakan pada para debt collector bahwa pemiliknya telah meninggal. Saat mereka lengah Raj dan Aba memacu motornya dan kabur. Di sisi lain paman nampak senang di awal membuka toko langsung banyak orang mengantri. Tak lama kemudian paman yang berjualan di sebuah halte menyadari beberapa petugas menggusurnya. Paman yang baru sadar berjualan di halte membuatnya seperti orang gila. Dengan berteriak paman mengaku rugi karena telah ditipu 200.000 lak. Di saat melihat Raj dan Aba paman berteriak telah ditipu mereka namun polisi tak percaya. Malam harinya Raj mengungkapkan rasa putus asanya pada Aba karena belum menjadi bintang. Aba yang tahu Raj memutuskan pulang kampung membuatnya marah karena telah berkorban banyak. Dan tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang tepat di sampingnya yang membuat Aba kesal. Raju aja trainer ya Raju. Maju aja Raju. Raj yang sadar sebuah kecelakaan datang menolong dan mendapati korban seorang pengantin wanita. Tanpa berpikir panjang Raj membawa gadis bernama Puja ke rumah sakit agar terselamatkan. Seorang dokter bernama Kander yang akan menanganinya justru mengenali wajah Puja. Di tempat yang sama Raj menyadari keberadaan paman membuatnya bersembunyi.
Raj yang bersembunyi masuk ruang operasi Puja dan perawat mengenalnya sebagai suami Puja. Raj yang tak mau keluar membuat perawat menyuntikkan obat penenang padanya. Beberapa jam kemudian keluarga besar Puja nampak datang membesuknya dengan kesedihan. Ayah Puja yang bernama Bharat menanyakan keadaannya pada Dr. Kander. Lalu seorang dokter menjelaskan bahwa Puja mengalami benturan yang membuatnya koma. Kander memperjelas Puja mengalami koma terjaga di mana bisa mendengar tapi tidak bisa bicara. Di sela itu pria bernama Govardhan menyayangkan sikap Bharat yang tak setuju pernikahannya dengan Romi. Mendengar itu Kander mengatakan Puja telah menikah di mana suaminya yang membawa ke sini. Lalu Kander mengenalkan Raj sebagai suami Puja yang bernama Romi pada keluarga besarnya. Di sela Raj yang kebingungan Govardhan mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan satu keluarga. Bharat yang mengira Raj adalah Romi meminta maaf karena tak menyetujui pernikahan mereka. Raj yang bingung meminta untuk pergi namun Bharat tiba-tiba terkena serangan jantung. Nampak Mahesh yang ditahan oleh petugas untuk menemui Bharat karena diketahui sedang dirawat. Di saat Mahesh melihat Raj yang diizinkan masuk membuatnya semakin kesal pada petugas. Setelah mengetahui dia adalah suami Puja membuatnya terkejut. Di sisi lain Raj yang kesal mengatakan pada Puja akan pergi dan mengaku bukanlah Romi. Lalu Raj mengatakan menyelamatkannya adalah kebetulan yang artinya Puja panjang umur. Govardhan yang tahu semua memohon pada Raj agar tidak pergi untuk keselamatan Bharat. Govardhan menceritakan bekerja selama 30 tahun lebih dengan Tuan Bharat dan diperlakukan baik. Untuk itu Govardhan memohon Raj tidak pergi tetapi Raj memohon agar membiarkannya pergi. Ketika Raj pergi justru bertemu Mahesh yang menjadi baik karena mengira dia suami Puja. Mahesh juga berjanji akan membuat Raj menjadi bintang dan merilis lagu secara besar-besaran. Setelah itu Raj menghampiri Govardhan dan bersedia berperan sebagai Romi untuk Tuan Bharat. Lalu Raj menemui Bharat yang terbaring lemah dan meminta maaf padanya. Di sisi lain paman yang berada di rumah sakit masih diberi strum karena dianggap tidak waras. संतरे के छिलके, मौसमी के छिलके, गन्ने के छिलके, प्याज काट के। ओह नो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये मेंटल वार्ड है, यहाँ से। Pada pagi hari Raj kembali menemani Puja dengan mengembalikan tas miliknya. Di sela itu Raj memberitahunya bahwa Govardhan memintanya menjadi Romi sampai Puja sehat. Raj juga memberitahu kalau Mahesh akan merilis albumnya karena mengiranya suami Puja. Raj yang dalam suasana senang lantas menyanyikan sebuah lagu untuknya. हर दिल जो प्यार करेगा. Setelah itu pria bernama Monty yang merupakan kerabat Puja tak percaya jika Raj adalah Romi. Di saat Raj dalam keadaan tegang datanglah Govardhan yang meyakinkan bahwa dia adalah Romi. Kemudian nampak Mahesh meyakinkan Raj bahwa rekamannya akan segera dilakukan. Di sela itu Raj meminta dalam albumnya jangan diberi nama Romi melainkan Raj. Mahesh yang kebingungan membuat Raj beralasan bahwa nama tersebut sebagai keberuntungan. Setelah itu Raj diajak Govardhan untuk memberitahu yang sebenarnya membuatnya merasa cemas. Di hadapan Puja Raj menolak ajakan Govardhan untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Saat bersamaan suster yang ingin mengganti pakaian Puja meminta Raj untuk membantunya. Puja yang tak bisa bicara meneteskan air mata mengetahui Raj akan mengganti pakaiannya. Raj yang membantu tanpa melihat justru mencopot rok suster dengan berlari pergi. Lantas suster mengadu pada Govardhan di mana Raj menutup mata dan menarik bajunya. Mengetahui itu Govardhan sadar bahwa Raj adalah orang baik tidak seperti yang dikira. Di saat polisi menanyai paman siapa orang yang menjual halte padanya nampak Raj yang terlihat. Paman yang menunjukkan sosok Raj tetapi polisi tak melihat menganggapnya masih gila. Raj yang tahu Govardhan dekat dengan Mahesh mengatakan akan mengakui yang sebenarnya setelah rekaman selesai. Lalu Govardhan nampak cemas mengetahui Janvi putrinya akan pulang yang pasti mengenal Romi. Govardhan menceritakan Janvi dengan Puja sangat dekat yang diperlakukan sama oleh Bharat. Terlihatlah gadis cantik bernama Janvi yang pulang dari Amerika. Ketika Janvi mencari ruangan Puja tanpa sengaja bertabrakan dengan Raj. Raj yang terpesona pada pandangan pertama diberitahu Govardhan kalau dia anaknya. Govardhan juga memberitahu kalau ternyata Janvi belum pernah bertemu Romi. Nampak Janvi yang berada di ruangan Puja bersama Bharat dan nenek Puja. Janvi berusaha mengajak bicara Puja berharap dia merespon tapi Puja tetap diam. Hingga akhirnya Janvi tak kuasa menahan kesedihannya melihat Puja yang terbaring. Ketika Janvi dikenalkan pada Romi dia mengungkapkan ketidakpercayaannya. Janvi beralasan dari cerita Puja kalau Romi pendek bermata coklat dan keriting. Mendengar itu Raj juga mengatakan bahwa kata Puja seorang Janvi adalah gadis jelek. Malam harinya Raj yang ikut merayakan hari Diwali tak segan memuji kecantikan Janvi. Di saat Raj menyadari pria kurus berada di sana membuatnya takut rahasianya terbongkar. Ternyata pria kurus itu guru nyanyi dan tari yang melatih Puja. Beruntung pria tersebut pelupa sehingga rahasia Raj tak terbongkar. Janvi menunjukkan kamar Puja pada Raj di mana kamar tersebut tempat tidur mereka. Janvi menjelaskan apapun yang disukai Puja dia pun menyukainya seperti HP mereka pun sama. Janvi yang tahu kalau Romi pandai berpuisi memintanya agar menunjukkannya.
Namun Raj justru menyanyikan sebuah lagu untuknya. जो मिलता है तेरे इंतजार में। Terlihat Raj terus dibayangi wajah Janvi hingga Abah hampir diciumnya yang dikira Janvi. Ketika Janvi menghampirinya justru Raj tak memperdulikannya karena mengira hanya bayangan. Raj yang mencubitnya membuatnya berteriak dan menyadari dia adalah Janvi. Kedatangan Janvi disuruh ayahnya untuk memberi mobil dan menyuruh Romi tinggal di rumahnya. Namun Raj menolak karena tak butuh semua itu, yang dibutuhkan adalah cinta semua orang. Karena bagi Raj mempunyai banyak cinta tak pernah dianggap miskin. Nampak Raj dan Janvi menemani Puja yang masih belum membaik. Di saat akan pulang, lantai yang licin membuat mereka terpeleset. Janvi yang merasa nyaman dengan Romi tak sungkan mengungkapkannya dan berharap selalu bersama. Janvi meminta Romi pada esok hari untuk membawanya ke sebuah kuil. Mendengar itu Raj nampak senang dan sebelum pergi menciumnya. Keesokan harinya Romi dan Janvi berjalan kaki untuk sampai ke kuil yang dituju. Ketika Raj mengatakan sangat mencintai Janvi, justru dia mengira kata tersebut untuk Puja. Lantas Janvi menanyakan kapan pertama kali Romi bertemu dengan Puja. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Raj tak bisa menjawabnya. Sesampai kuil, Janvi berdoa agar diberi cinta dan Romi meminta agar Janvi mencintainya. Setelah itu Raj yang disuruh nenek memakaikan sindur pada Puja dengan terpaksa dia lakukan. कैसी है मेरी बीवी? Dan tiba-tiba seorang pria tak dikenal datang mengaku suami Puja menanyakan kabarnya. Pria lemah gemulai tersebut nampak sedih melihat keadaan Puja yang terbaring lemah. Di saat semua orang tegang, seorang dokter memanggilnya Rahul untuk kembali ke ruangannya. Rahul yang menolak dibawa pergi menanyakan apa yang terjadi dengan Puja. Setelah Rahul pergi, dokter menjelaskan bahwa dia adalah pasien kejiwaannya. Anjali, anak Rahul, nampak meminta maaf pada mereka atas apa yang dilakukan oleh ayahnya. Kemudian dokter Kander memberitahu mereka bahwa Puja sudah normal dan bisa dibawa ke rumah. Ketika di rumah Govardhan diminta nenek mencarikan calon suami untuk Janvi. Mengetahui itu Raj mengatakan akan mencarikan calon suami untuk Janvi. Bharat lantas mempercayakan hal tersebut pada Romi untuk mencari pemuda yang baik. Kemudian Raj menemui Janvi dan memberitahunya mendapat mandat mencarikan jodoh untuknya. Di sela itu Raj mengatakan bahwa Janvi akan menikah dengan orang yang dicintai. Namun Janvi justru mengatakan akan menikah dengan pilihan orang tuanya. Kemudian Raj yang menelpon Mahesh diberitahu kalau besok sudah bisa mulai rekaman. Selesai menelpon, Raj tanpa sengaja bertemu paman yang tak mau melepaskannya. Di sela mendapat omelan dari paman, Raj melihat beberapa debt kolektor berada di motornya. Raj yang ditagih hutangnya memberikan kunci motor pada paman sebagai bunga atas hutangnya. Paman yang mendapat motor Raj justru dihajar oleh beberapa debt kolektor. Di sela itu paman melihat Raj yang kabur membawa motornya. Paman yang semakin kesal menyuruh para debt kolektor untuk menangkapnya dengan imbalan besar. Kemudian nampak Bharat yang bicara serius dengan Romi. Setelah itu Raj memberitahu Puja bahwa semua aset ayahnya telah diberikan untuknya. Raj mengatakan ternyata Bharat tak sepintar yang dibayangkan, di mana dia bisa saja berbuat jahat. Mendengar itu tiba-tiba Puja menamparnya. Nampak semua keluarga berkumpul meminta Puja kembali menggerakkan tangannya. Menyadari Puja tak merespon, semua orang kembali merasa kecewa.
Setelah itu Raj kembali memancing emosi Puja berharap dia akan menamparnya. Di sela itu Raj mengatakan tak butuh hartanya, yang penting kesembuhannya agar semua orang bahagia. Puja yang hanya diam membuat Raj kesal dan mengatakan akan memberitahu kalau dia bukan Romi. Di waktu yang sama ternyata Janvi berada di situ dan mengetahui yang sebenarnya. Ketika Janvi mencarinya justru mendapati fotonya yang disimpan oleh Raj. Janvi yang telah mengetahui menanyakan keberadaan Raj pada Aba. Aba menjelaskan semua dia lakukan untuk menjadi penyanyi dan dia juga mencintai Janvi. Di sisi lain Raj sedang melakukan rekaman namun dia mengalami kesulitan. Cut, cut. 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 दीवाना हो गया रे बोलो ना अब क्या करें या तो जिए या तो मरे Setelah itu Raj dan Janvi menyatukan cinta mereka dan berdoa untuk kesembuhan Puja. Ketika pulang Janvi mendapati Puja yang telah sembuh dan membuat semua orang bahagia. Di saat Raj tegang tanpa disangka Puja memanggilnya Romi membuat Govardhan terkejut. Ketika semua orang akan meninggalkannya untuk istirahat justru Puja menahan Raj. Membuka pembicaraan Puja menjelaskan alasan memanggilnya Romi untuk menyelamatkan karirnya. Ucapan terima kasih terlontar dari Raj dan Ber lalu pergi. Semenjak itu Puja mulai mencintai Raj yang telah menyelamatkannya. Di sisi lain Janvi mulai ragu siapa sebenarnya dirinya, Raj atau Romi suami Puja. Di saat Raj susah meyakinkan Janvi meminta bantuan pada pria kurus. Namun pria tersebut justru mengatakan Raj adalah Romi yang membuat Janvi semakin kesal. Ketika Govardhan datang juga mengatakan Raj adalah Romi yang membuat semakin runyam. Setelah diminta mengatakan yang sebenarnya Govardhan meyakinkan Janvi bahwa dia adalah Raj. Raj menjelaskan kenapa Puja memanggilnya Romi karena ingin menyelamatkan karirnya. Saat Govardhan diberitahu bahwa Raj dan Janvi saling mencintai membuatnya terkejut. Namun ternyata Govardhan menyetujui hubungan mereka. Di saat Raj tidur Puja mendatangi kamarnya dengan membawa baju untuknya. Tanpa sepengetahuan Raj Puja memandangi wajahnya yang sedang tidur. Saat terjatuh Raj baru menyadari keberadaan Puja yang membuatnya terkejut. Lalu Puja memberitahunya bahwa nanti malam ada pesta dan memberinya baju untuk dipakai. Di sela pesta nampak Raj dan Janvi yang mojok berdua hampir ketahuan oleh Bharat. Menyadari itu Govendar nampak kesal atas tingkah mereka. Suatu pagi Raj telah ditunggu dengan keberadaan paman yang menuduhnya sebagai penipu. Ketika Bharat menanyakan nama yang sebenarnya Raj hanya diam membuatnya semakin marah. Setelah dihina dan dituduh penipu Raj mengatakan sudah merasa menjadi bagian keluarga mereka. Dengan mata berkaca-kaca Raj meminta maaf pada mereka semua dan Ber lalu pergi. Saat Janvi dan Puja berpapasan Raj hanya diam tak berucap apapun. Menyadari apa yang terjadi Puja mengatakan pada ayahnya Raj tak pernah memanfaatkan apapun. Puja menegaskan jika Raj mau bisa mengambil harta mereka yang diberi kuasa oleh Bharat. Puja juga mengatakan jika Romi yang asli adalah manusia rakus yang menginginkan hartanya. Puja mengatakan Raj telah menyelamatkan nyawanya tapi mengapa diperlakukan seperti ini. Di sisi lain Raj menangis di hadapan Aba yang telah berjuang banyak namun tetap jatuh. Tak lama kemudian Bharat dan keluarga besar mendatangi Raj untuk meminta maaf.
Keesokan harinya Bharat yang mengetahui Pooja mencintai Raj memberikan restu untuknya. Lalu nampak Pooja dan Janvi yang dimabuk cinta tanpa mereka sadar yang sama menyukai Raj. Ketika Janvi menyadari bahwa Pooja mencintai Raj seketika membuatnya terdiam. Dan Pooja mengira bahwa Janvi mencintai Monty. Pooja yang tak tahu kalau Janvi mencintai Raj mengungkapkan betapa besar cintanya pada Raj. Setelah itu nampak Janvi yang menangis di pangkuan ayahnya. Govendar menenangkan Janvi dengan menjelaskan terlalu banyak hutang budi pada Bharat. Menyadari itu Janvi menegaskan demi Pooja dia rela kehilangan Raj. Saat bersamaan ternyata Bharat mendengar percakapan mereka. Di saat Bharat akan memberitahu Pooja tapi Janvi melarangnya dengan alasan demi kebahagiaan Pooja. Pagi harinya Janvi mengatakan pada Raj bahwa Pooja dan Bharat sangat berarti untuknya. Untuk itu Janvi meminta agar Raj mau menikahi Pooja. Raj yang menolak membandingkan jika Janvi disuruh menikah dengan Abah yang berjasa padanya. Dengan tegas Raj menanyai Janvi apakah mau melakukannya. Raj yang didesak untuk menikahinya justru mengatakan tak akan menikahi Pooja maupun Janvi. Kemudian Janvi memutuskan untuk pergi dengan maksud agar Raj mau menikahi Pooja. Di sela perjalanan Janvi tak kuasa menahan air mata yang teringat kebersamaannya dengan Raj. Nampak Raj yang memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Pada saat itu Raj mulai menyadari dirinya mulai dikenal orang sebagai penyanyi. Di saat gadis kecil meminta tanda tangannya Raj teringat dengan Janvi. Raj yang kembali justru bertemu Pooja dan ditanya tentang penampilannya. बेटा, पूजा की खुशियां अब तुम्हारे हाथों में हैं। Nampak Janvi yang membawa HP Pooja mendapat telepon dari toko perhiasan untuk pengirimannya. Di sisi lain Pooja mengangkat HP Janvi di mana Abah yang menelpon hingga akhirnya tahu semuanya. Di mana Janvi dan Raj saling mencintai tapi yang membuat Abah bingung kenapa menikahi Pooja. Lalu Pooja nampak kesal pada ayahnya yang dianggap tidak adil dengan Janvi. Di hadapan Raj Pooja mengatakan kebahagiaan Janvi merupakan kebahagiaannya juga. Govardhan yang didesak untuk jujur akhirnya mengatakan bahwa Janvi sedang menikah dengan Monty. Ketika Raj berlari untuk menghentikan pernikahan Janvi justru dihadang beberapa preman. Beruntung paman yang berada di sana membantunya dan menyuruh Raj untuk segera pergi. Ketika Raj datang untuk menghentikan pernikahannya namun Janvi enggan melakukannya. Hingga akhirnya Pooja yang memaksa Janvi untuk menghentikan pernikahan tersebut. And I hate you. Akhirnya si anak yatim piatu Raj mendapatkan gadis impiannya dan berakhir bahagia. Untuk Pooja Raj menyiapkan cowok ganteng yang akan mengisi hatinya dan film pun selesai. सैकड़ों में पहचाना जाएगा।